Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amanda Widadari, kelas 2D, D3TE, Politeknik Negeri Malang. Dan rekan saya, Saya di Familia Rizita Ramadhani. jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sortir barang berdasarkan berat untuk mata kuliah PLC yang diampu Pak Denda Dewatama. Yang pertama, saya akan menunjukkan beberapa komponen yang akan ada di program kita nantinya. Kemudian, saya akan menjelaskan deskripsi kerja dari sistem yang kami buat, yaitu terdapat sebuah sistem mesin sortir barang yang dapat menampung setiap barang di dalam kardus A dan kardus B. Pada kardus A dibutuhkan untuk menampung 6 buah barang dengan berat 5 kilogram dan pada kardus B difungsikan untuk menampung 8 buah barang dengan berat 7 kilogram. Yang pertama, keseluruhan mesin belum beroperasi sebelum tombol power ditekan dengan ditandai dengan lampu merah on. Jika tombol power ditekan, maka lampu hijau akan on dan lampu merah off. Posisi awal robot terdapat di kiri yang ditandai dengan Live as Robot menyala. Untuk dapat memulai sistem, kita diharuskan untuk menekan tombol start, lalu conveyor 1 akan menyala. Kemudian, jika sensor infrared mendeteksi adanya barang, maka conveyor 1 akan off dan sensor berat akan menghitung berat barang tersebut. Setelah melakukan penimbangan berat barang, gripper on. Lalu 3 detik kemudian, robot akan on memindahkan barang. Untuk aturan kecepatan pergerakan robot terdapat dua kecepatan. Yang pertama, jika robot memindahkan barang A, maka kecepatan robot adalah 500, dan jika barang B yang dipindahkan, robot menggunakan kecepatan 1000. Right as robot bisa aktif setelah 6 detik. Setelah itu conveyor 2, conveyor 3, dan conveyor 4 akan on. Gripper akan off, meletakkan barang di conveyor 2. Setelah robot memindahkan barang, 3 detik kemudian robot kembali ke posisi awal atau left as robot akan nyala dan conveyor 1 on kembali. Kemudian, jika barang tersebut adalah barang A, maka akan terdeteksi oleh sensor proximity 1. Silinder A akan mendorong barang ke conveyor 3. 2 detik kemudian, silinder A mundur kembali. Jika ternyata barang tersebut adalah barang B, maka akan melewati sensor proximity 1 sehingga sensor proximity 2 akan mendeteksi adanya barang B. Lalu silinder B akan on mendorong barang B ke conveyor 4. 2 detik kemudian, silinder B akan mundur kembali. Kemudian, sensor proximity 3 digunakan untuk menghitung jumlah barang A dan sensor proximity 4 untuk menghitung barang B. Jika kardus A sudah menampung 6 barang atau kardus B sudah menampung 8 barang, maka data pada salah satu kardus sudah terpenuhi dan sistem akan kembali reset. Dan jika tombol stop ditekan, maka mesin akan berhenti, ditandai dengan lampu merah on. Kemudian saya akan menampilkan di sini ada tabel I/O yang nantinya ada di dalam program kami. Tabel I/O kami terdiri dari lampu merah, lampu hijau, conveyor 1, conveyor 2, conveyor 3, conveyor 4, gripper, robot, silinder A, dan silinder B. Untuk input lainnya ada start, stop, reset, power, sensor infrared, PX1, PX2, PX3, PX4, light as robot, right as robot. Juga ada sensor berat, fit robot, counting box A, counting box B. Kemudian kita akan membahas tentang diagram blok. Langkah paling awal yaitu lampu merah menyala atau on. Kemudian langkah yang pertama untuk menghidupkan yaitu menekan tombol power yang akan menyalakan lampu hijau dan lampu merah off, robot akan on, LED robot akan on.
kedua, ada tombol start untuk menyalakan conveyor 1. Yang ketiga ada sensor infrared yang akan mematikan conveyor 1, sensor berat akan menyala, speed robot akan nyala, gripper akan on 3 detik, S robot akan on 6 detik. Conveyor 2, conveyor 3, conveyor 4 akan on, gripper akan off, 3 detik kemudian live S robot akan on, conveyor 1 akan on. Kemudian ada PX1 yang akan menyalakan silinder A, 2 detik kemudian silinder A akan off. Langkah kelima yaitu ada PX2 yang akan menyalakan silinder B, 2 detik kemudian silinder B akan off. Kemudian untuk langkah 6, PX3 akan menyala setelah PX1 dinyalakan karena PX3 mengacu pada data timer PX1. Saat PX3 nyala, mounting barang A akan on. Begitupun untuk langkah 7, PX4 akan nyala setelah PX2 nyala karena PX4 mengacu pada data timer PX2. Pada saat PX4 nyala, mounting B akan on. Kemudian untuk langkah 8 ini berpatokan pada sensor infrared yang ada di atas. Langkah 8 ini terjadi apabila barang A sudah memenuhi targetnya yaitu 6 barang dan barang B 8 barang. Setelah salah satu target tersebut terpenuhi, sistem akan mereset data barang atau counting yang penuh. Kemudian untuk langkah 9 yaitu reset, akan mereset semua data barang A dan B. Kemudian langkah 10 yaitu stop, yang akan mematikan mesin dan menyalakan lampu merah. Setelah sistem di stop, ketika akan menyalakan sistem kembali, kita perlu menekan tombol power yang ada di langkah awal. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang program dan desain HMI yang kami buat. Pertama-tama, ini program sebagai indikator tombol dan lampu, yaitu jika tombol power ditekan, maka akan mengaktifkan lampu hijau, dan sebaliknya. Jika tombol power ini belum ditekan, maka lampu merah ini akan menyala, karena ini menggunakan instruksi out not, akan on jika kondisi off. Kemudian yang kedua ini program untuk mereset data barang A, barang B setelah tombol reset ini ditekan. Dan juga akan mereset sensor berat, speed robot, kon barang A, dan kon barang B. Dan ini terdapat instruksi interlock dan ILC. Dan ILC. Ini sebagai pengunci program. Kemudian yang ketiga, ini akan mereset data yang penuh, yaitu data ini akan otomatis kembali ke 0 jika sensor sudah bekerja, atau menggunakan instruksi move dalam data tersebut. Dan ini ada data D300, yaitu jika sama dengan 6, maka akan mengirimkan data 0 pada D300.
Dan ini jika sama dengan 8, maka akan memindahkan data ke D400. Kemudian yang keempat ini program sensor sortir barang yang bekerja, yaitu jika sensor infrared ini ditekan, maka sensor berat ini akan bisa bekerja. Namun ini bisa dilakukan secara manual, yaitu menambahkan data atau kita menambahkan data di sensor berat ini. Jika 7 sama dengan 7, maka gripper ini akan menyala. Setelah 3 detik kemudian, maka akan menyalakan red as robot. Sensor sortir ini yang untuk menambahkan sensor berat, saya akan menampilkan HMI-nya untuk simulasinya. Pertama, power terlebih dahulu, kemudian tombol start, kemudian sensor infrarednya ditekan untuk mematikan konveyornya atau mendeteksi suatu barang tersebut. Kemudian untuk memasukkan data sensor beratnya, yaitu dengan menekan 7 untuk barang B. Dan untuk barang A, maka 5. Kembali ke program. Jika robot ini menyalakan robot, kemudian untuk program ini, kemudian ini otomatis. Jadi ini menggunakan data D100 sebagai sensor berat. Jika sama dengan 5, maka akan memindahkan data ke speed robot 500 atau memindahkan 500 untuk kecepatannya. Selama 6 detik. Kemudian ini untuk barang. Dan D1 ini sama dengan 1 untuk sensor berat yang 5 kg. Kemudian jika data D100 sensor berat ini 7 kg, maka akan memindahkan data di D200 ini 1000 atau kecepatannya itu 1000. Kemudian dalam memindahkan barang tersebut itu menggunakan timer 6 detik, dan ini sebagai data barang barang B, atau barang 1 sama dengan 1, dan ini barang B akan memindahkan 2. Dan ini timer untuk kembali ke left as robot atau posisi awal. Dan ini program untuk menyalakan konveyor 2, 3, dan juga 4. Dan ini untuk desain HMI atau sebagai koilnya barang A dan juga barang B. Dan untuk ini data dari data D1 atau barang A. Karena ini 1, maka akan otomatis mengaktifkan PX1 atau proximity 1, mendorong barang tersebut atau dengan silinder A. Kemudian silinder ini akan mundur kembali
selama 2 detik. Kemudian mengenai sensor proximity ketiga atau sebagai penghitung kon barang A. Dan ini menggunakan instruksi binary increment, yaitu untuk penambahan dari barang kon barang A. Kemudian ini untuk D1 barang B, yaitu akan mengaktifkan proximity 2 dan barang tersebut akan didorong oleh silinder B selama 2 detik, kemudian atau 2 detik kemudian ini akan mundur kembali, silinder B-nya akan mundur kembali dan juga akan mengaktifkan proximity 4 atau sebagai penghitung kon barang B. Yang terakhir ini sebagai penghitung barang dan untuk meriset barang A dan juga B. Untuk programnya sendiri, saya akan tampilkan dalam bentuk HMI atau CS Designer-nya. Kemudian saya akan menjelaskan desain HMI dari sistem sortir otomatis barang berdasarkan berat. Pertama-tama ini lampu merah ini akan menyala karena mesin ini masih mati atau dalam kondisi off. Kemudian jika tombol power ini ditekan, maka mesin ini akan on dan robot akan menyala dan left as robot ini dalam posisi awal atau akan aktif. Kemudian jika start ditekan, maka conveyor 1 ini akan menyala. Dan jika sensor infrared ini ditekan, maka conveyor 1 akan off karena mendeteksi suatu barang A atau B. Sebelum itu menentukan barang A dan B itu dengan menggunakan sensor berat, yaitu kita input 7 kg untuk barang B dan 5 kg untuk barang dan 5 kg untuk barang A. Pertama-tama barang A. Ini gripper akan menyala dan rack robot akan memindahkan ke conveyor 2. Rack S ini robot akan menyala. Kemudian PX proximity 1 ini akan mendeteksi untuk barang A dan silinder ini maka akan aktif mendorong barang A ini ke conveyor 3. Kemudian PX3 atau proximity 3 ini akan menghitung barang tersebut yang masuk ke kardus A dan akan mengcounting barang A. Terdapat pada display terlihat udah menghitung satu barang. Kemudian untuk mengawali lagi, maka dengan sensor infrared ditekan atau mendeteksi suatu barang lagi, kemudian menginputkan sensor beratnya, yaitu 7 kilo, misal 7 kilo. Yaitu gripper akan menyala dan akan memindahkan ke conveyor 2 dengan rack S robot menyala. Kemudian PS2 ini mendeteksi barang B dan silinder ini akan mendorong ke conveyor 4. Kemudian PS4 ini atau proximity 4 ini akan menghitung barang B yang masuk ke kardus B. Dan pada display terlihat counting barang B udah
ada satu barang. Eh, Jika barang ini udah dengan target yang ditentukan atau dalam kardus A ini ada 6 dan kardus B ini ada 8, maka data ini akan mereset kembali ke 0 atau salah satu data yang sudah penuh. Kita contohkan ini 5 dulu. Kemudian sensor beratnya 5 kilo. Maka akan mereset data pada counting A. Kemudian lebih dahulu kita akan menambahkan counting ini menjadi 7. Kemudian untuk sensor beratnya kita tambahkan 7 juga untuk mendeteksi satu barang. Dan counting B ini maka akan mereset juga atau sudah dengan barang yang ditentukan atau 8 barang. Dan untuk mereset semua data, maka maka menekan tombol reset. Atau sebagai contohnya kita menambahkan counting A 5, kemudian counting B 6. Jika mereset data, maka counting A dan B ini akan 0 jika reset ditekan. Kemudian untuk menghentikan mesin ini, maka tombol stop ini ditekan. Maka mesin akan mati dan juga ditandai dengan lampu merah menyala. Baik, sekian dari kami. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.